Ini tempat penampungan mobil-mobil yang laka mendapat musibah di jalan tol. Jadi kita doakan semoga teman-teman ini yang mengalami musibah itu diberikan keselamatan ya, ketabahan, dan ya ini jadikan kita lebih hati-hati lagi kalau berkendara di jalan tol. Karena jalan tol itu menyimpan banyak bahaya kalau kita tidak hati-hati, dan kita harus menyiapkan fisik dan juga menyiapkan kendaraannya itu layak untuk kita bawa di jalan tol. Jangan sampai kita itu kejadian seperti ini. Gitu teman-teman semua, semoga ini jadikan kita pembelajaran untuk lebih hati-hati lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobi TV. Nah, siang hari ini kita mau membuat video itu masalah jalan tol, karena kita tahu sendiri bahwasanya nanti ketika jalur mudik kita banyakan itu kita lewat jalan tol. Dan kali ini saya akan membahas masalah bagaimana cara berkendara ini menurut versi saya biar selamat di jalan tol. Karena kita tahu sendiri di jalan tol itu selain dia itu membuat kita terlena, itu banyak hal yang bisa terjadi, dan itu rata-rata fatal yang terjadi di jalan tol, yang mana kita selalu harus hati-hati ketika kita jalan tol. Nah, seperti apa tips dan saran-saran dari saya ketika kita ngelewatin jalan tol saat mudik nanti? Nah, ini kita mau pertama-tama otomatis harus pada diri kita ya. Sebagai driver, ini kan kita bawa keluarga. Nah, ini kebetulan saya ini satu keluarga, 7 orang, masuk semua. Ini mau arah ke Jawa Timur, ke Ngawi. Nah, ini sekalian saya buatkan video cara paling aman saat berjalan di jalan tol. Pertama adalah fisik kita pastikan kondisinya fit, prima, karena akan melakukan perjalanan jauh. Umpamanya kalau pas mudik kan dari Jakarta ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, itu kan perjalanannya berjam-jam dan mungkin sampai 10 jaman gitu kan. Lebih dari 8 jam perjalanan. Makanya ada baiknya kita mempersiapkan badan kita. Itu yang pertama, harus fit, sehat, dan kuat gitu kan. Yang berikutnya adalah tentu kendaraannya. Nah, ini kendaraannya kita pastikan sebelum mudik itu harus posisinya benar-benar fit juga. Jangan sampai di jalan itu ada kendala. Nanti kita juga akan buatkan video apa aja yang perlu dilakukan perhatian ataupun apa aja yang perlu dipersiapkan untuk mobilnya teman-teman semua sebelum melakukan mudik. Nah, sekarang ini tips ringan-ringan aja dulu. Jadi yang pertama otomatis ban. Karena ban ini nyawanya juga di sini ya, ketika kita jalan raya, jalan tol yang full perjalanan 2 jam itu 80 90 seperti itu kalau lancar tolnya. Tapi paling tidak itu kan kalau siang hari terik panas seperti ini, ban ini sangat-sangat berpengaruh sekali. Jadi pastikan ban buat teman-teman semua ketika mau mudik itu dalam kondisi 80% kondisinya bagus. Berikutnya adalah dibalancing, diseporing, kemudian tekanan bannya harus pas. Jadi sebelum jalan, umpamanya hari ini mau jalan, kita hari ini harus cek ban. Tekanannya itu harus pas sesuai dengan mobilnya teman-teman semua. Karena mobil tiap masing-masing mobil punya spek yang sendiri-sendiri. Jadi sesuaikan aja dengan mobilnya. Biasanya antara 30 sampai 32 atau 32 34. Nah, itu disesuaikan aja dengan barang yang dimuat teman-teman semua. Berikutnya adalah kenyamanan berkendara. Kenyamanan berkendara itu nggak cuma mobilnya tok ya, tapi juga posisinya barang-barang di dalam mobil kalau bisa seminimal mungkin ya dikurangin. Kalau memang harus banyak dan nggak ada bagian atasnya, roof racknya, baiknya mungkin dikirim pakai paket terlebih dahulu. Itu caranya seperti itu. Tapi kalau memang ada roof racknya, kita pakai roof rack,
Yang perlu diingat ketika kita pakai roof rack, itu berarti kecepatan kita nanti berjalan itu harus berkurang. Pamannya kecepatan di jalan raya itu 100, maka kita 80 gitu. Nanti itu akan mempengaruhi perjalanan kita ketika kita naruh barang di atas mobil. Karena itu mempengaruhi handling, kemudian mempengaruhi keselamatan berkendara. Makanya buat teman-teman yang naruh barang di atas, kecepatannya harus dibatasin lebih rendah lagi, karena itu berbahaya buat keselamatan teman-teman semua. Itu tips yang bagian dari mobilnya. Nah, sekarang tips dan bagi kita yang akan berjalan di jalan. Yuk kita sekarang ikutin kita posisi jalan. Oke, siap. Oke, kita sekarang jalan. Setelah kita pastikan kondisi badan sehat, kuat, kemudian semuanya dalam kondisi oke, mobil juga sudah kita cek baik mesin, rem, transmisi, elektrika, lampu-lampu, karena itu sangat mempengaruhi sekali nanti kendala di jalan. Kita menghindari adanya kendala di jalan raya agar perjalanan kita itu ceritanya itu indah gitu, asik gitu loh. Jangan sampai kita ceritanya senep gitu kan. Nah, ini makanya semua harus dipersiapkan dengan baik ya. Setelah semuanya oke, mobil oke, diri kita juga oke. Nah, ini kartu tolnya disiapkan. Nah, itu barusan kita ngomongin masalah keselamatan berkendara di jalan raya ya. Ini mohon maaf, nanti kita sensor nomor plat nomornya itu. Mobilnya mau terjadi laka seperti itu. Nah, itu kan sangat banyak merugikan gitu kan ya. Merugikan kita, terus ya mudah-mudahan selamatlah yang membawa mobilnya ya. Ini harus cukup biar tidak ngantri nanti ketika kita mau ngetap atau mau ngelewatin gerbang tol. Kalau ini kurang, itu menghambat perjalanan, nggak cuma perjalanan kita, tapi menghambat perjalanan orang lain juga. Ini kebanyakan ini ininya nggak cukup, tapi berhenti di gerbang tolnya, jadi macet panjang kemana-mana hanya gara-gara satu orang ini ada kekurangan biaya untuk e-tolnya, dan itu akan menghambat teman-teman semua yang ada di belakang kita. Nah, ini kan ini penting juga, ini harus cukup. Nah, setelah itu kita dalam berjalan di jalan tol ini itu kecepatan batas maksimumnya itu adalah rata-rata 100 ya, walaupun ada beberapa tol itu maksimum di 80, minimum di 60. Jadi kecepatan paling bawah adalah 60, paling atas adalah 100 rata-rata ya. Nah, ketika kita jalan di jalan tol seperti ini, itu maksimal kita berjalan di jalan tol dengan kondisi badan yang fit itu adalah 2 jam kita harus istirahat. Tapi kalau kondisinya semakin menurun, kita kalau bisa ya sejam sekali kita harus istirahat, karena semakin menurun ya maka kita jamnya itu untuk berjalan itu fokusnya itu akan semakin berkurang. Makanya kita turunkan jamnya, jadi setiap 1 jam sekali istirahat sebentar gitu kan, memulihkan stamina gitu ya teman-teman. Apalagi dalam posisi ya berpuasa, buat teman-teman yang menjalankan puasa gitu kan pas perjalanan siang hari. Nah, ini seperti ini triknya, pas kebetulan cuacanya panas, kita lari 100. Ini yang perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Ketika kita lari 100 maksimum di jalan tol, yang perlu diingat adalah banyak dari teman-teman kita yang jalannya itu di atas 100 km per jam. Itu mereka, bukan kita, tapi kita batasin diri kita 100. Nah, ketika hal itu terjadi, maka ketika teman-teman mau mendahului mobil yang lain di depan kita yang lebih pelan dibandingkan kita, pastikan kita ngelihat spion. Jadi sebelum kita ngambil jalur ke kanan, walaupun kita kecepatannya udah 100 nih, tapi sebenarnya di belakang kita tuh ada yang kecepatannya lebih dari 100 km per jam mereka itu. Makanya kita tetap harus hati-hati walaupun kita sudah maksimum kecepatan yang diperbolehkan di jalan raya ya. Jadi kalau mau nyalip, kita pastikan kosong, kemudian kita nyalakan sein kanan. Berikutnya setelah kita mendahului selesai, kita kembali ke bagian kiri setelah melihat bahwasanya mobil yang kita dahului aman, tidak terganggu dengan waktu kita mendahului gitu ya teman-teman. Jangan sampai belum selesai mendahului udah hantem kiri, akhirnya orang yang kita dahului terganggu dengan cara membawa mobil kita. Berikutnya lagi adalah yang perlu diingat, di jalan tol itu banyak mobil truk
Kalau sekarang ini masih banyak karena kan belum dilarang. Nanti kalau sudah pas arus mudik mungkin akan dilarang truk-truk yang besar yang lewat. Tapi tidak kemungkinan ada beberapa truk yang membawa kebutuhan pokok yang diperbolehkan untuk berjalan di jalan tol. Nah, itu yang perlu diwaspadai adalah kecepatan mereka biasanya, ini biasanya loh ya, 60 lah gitu lah. Walaupun kadang-kadang kalau yang sekarang, kalau pas nggak jalur mudik seperti ini, itu truk-truk itu kadang-kadang kalau pas panas itu ya cuma 50 gitu kan. Nah, itu kita maklumin karena bawaannya berat, panas, ban tertekan. Jadi kalau dipaksakan berjalan dengan kecepatan 60 mungkin akan terjadi meledak, bannya nggak kuat gitu kan. Jadi posisi kita lari 100, kita harus waspada bahwasanya truk-truk yang ada di depan kita itu berjalannya pelan. Dan yang sering terjadi kecelakaan di jalan raya tol terutama ya, itu adalah mobil pribadi yang nabrak bagian belakang dari truk. Nah, itu sering banget. Seperti kemarin kita juga turut berduka cita kepada bulu tangkis kita, itu malam pagi ya, menjelang pagi itu beliau kecelakaan kan di tol Pemalang. Terus ya banyak lah sebenarnya contoh-contoh yang yang diakibatkan dari pertama itu kelelahan, ngantuk yang akhirnya menyebabkan kendaraan itu tidak bisa dikendalikan karena tidur gitu kan, akhirnya nabrak truk belakangnya, akhirnya ringsek habis. Ada juga yang kecepatannya melebihi batas dari yang diizinkan di jalan tol, 100 km per jam larinya 150 gitu kan, gitu bannya meledak, ataupun pas lari 140 terlena sebentar karena mungkin udah perjalanan 2 jam nggak istirahat ya, karena pengen cepet sampai rumah, malah akhirnya sampai rumah sakit gitu kan. Nah, ini kan berbahaya buat teman-teman semua. Oke, itu adalah beberapa tips dari saya ketika kita melewati jalan raya. Jangan lupa banyak berdoa, kemudian kalau bisa kita sering ngobrol-ngobrol sama teman kita atau saudara kita yang ada di samping kita, ataupun istri ataupun orang tua, agar tidak membuat kita itu jenuh ketika kita perjalanan jauh. Apalagi mobil-mobil sekarang itu banyak fitur-fitur yang memanjakan kita untuk enak membawa mobil. Contoh ada yang departure warning, yang dia itu mobilnya itu bisa jalan lurus terus gitu kan. Terus ada yang bisa ngerem sendiri sekarang itu. Tapi ada beberapa mobil-mobil yang LCGC itu larinya itu kenceng-kenceng banget, karena kan saya juga punya LCGC tadinya ya. Nah, itu ketika saya becek 140 itu ya masih mau aja dibecek sampai 160 pun mau gitu LCGC itu. Nah, itu kan bahaya banget buat teman-teman semua ya. Jadi mobil-mobil sekarang itu walaupun cc-nya kecil, tapi karena teknologinya maju, akhirnya mereka bisa jalan kenceng. Nah, mobil-mobil yang mewah-mewah sekarang itu modelnya ketika lari 100 km per jam itu nggak kerosok, nggak terasa kalau mobilnya itu udah lari 100 km per jam. Masih nyaman, masih enak, kelihatannya pelan. Akhirnya apa? Motivasi kita untuk tambah gas lagi, sampai kita tuh nggak bisa mengendalikan akhirnya gitu loh, karena kecepatannya memang batasnya udah lebih batas dari ban yang di jalan dan ban yang kita pakai gitu kan. Kalau ban standar itu kan paling maksimal kecepatan yang diizinkan adalah 140 mungkin kan, maksimum, atau 150 itu dari kemampuan ban yang berputar. Nah, kita kadang-kadang kalau mobil-mobil udah mulai ya yang cumi-cumi darat gitu kan, kencang-kencang 140 150 gitu kan. Nah, itu kan ya sangat-sangat berbahaya sekali kalau kita ngantuk tiba-tiba tertidur microslip gitu kan. Microslip cuma ya sedetik 2 detik, tapi karena larinya di atas 140 mungkin akhirnya sudah berapa puluh meter kita melenceng dari apa yang kita inginkan. Bahwa kan mobil itu ketika kita tidur 1 detik 2 detik, mobil itu dengan jalan bersendirinya dengan 10 meter apa 20 meter ke depan itu tidak ada yang mengendalikan, aslinya seperti itu. Nah, itu kan sangat berbahaya buat teman-teman semua. Jangan sampai tujuan kita itu silaturahim ke tempat saudara, ke tempat keluarga, ke tempat orang tua, akhirnya memberi kabar duka yang tidak mengenakan buat semuanya. Nah, itu teman-teman, itu tips dari saya dalam berjalan di jalan tol yang ya seperti ini. Halus mas jalan tolnya, ini jalan tol dari Karanganyar ke arah Jawa Timur, kita mau ke Ngawi. Jalannya ini halus, tapi ini sangat melenakan. Aduh, nah ini sudah saya kasih
alarm di sini. Jadi ketika RPM-nya terlalu tinggi dia akan bunyi, ketika kecepatan terlalu tinggi juga dia akan memberikan alarm bunyi TTT. Jadi kita tahu bahwasanya kita itu sudah melampaui apa yang kita batasin di alatnya. Jadi kita batasin sendiri di alatnya. Kalau enggak, ya bablas wae gitu kan. Itu teman-teman. Semoga tips ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga video ini juga bermanfaat. Jangan lupa di-share kemana-mana buat teman-teman semua. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar jaya, tidak ada halangan apapun, dan kita mendapatkan berkah dan ampunannya. Terima kasih. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan mas bro. Ini udah 100 ini ya. Itu kan tuh CR-V-nya kita lari 100, CR-V-nya nyalip dengan wush gitu, dengan santainya gitu kan, wush gitu kan, udah hilang CR-V-nya. Itu berarti kecepatannya berapa ya? Monggo di komen aja di bawah. Yang jelas kita larinya 100 nih mas. Nah ini lari kita 100. Nah tapi ya itu tadi ya, sing nyalip tuh banyak, wush itu banyak. Ini pas sepi tol lagi siang-siang. Kalau malam truk banyak ini. Itu yang bahaya kan. Kita posisi ngantuk, ya ngantuk tidur, bangun-bangun udah di belakang truk.